Ada yang bilang meskipun sudah menggunakan iPhone 15, tapi dia nggak bisa move on dengan iPhone 12 Pro Max. Dan ada juga yang bilang bahwa kamera iPhone 12 Pro Max ini lebih baik daripada iPhone seri di atasnya. Meskipun saya nggak bisa langsung mengcompare antara iPhone 12 Pro Max dan iPhone yang seri di atasnya, tapi selama saya menggunakan iPhone 12 Pro Max, memang saya belum terburu-buru atau belum penting untuk upgrade seri di atasnya. Karena memang saya masih nyaman sekali menggunakan iPhone 12 Pro Max ini. Entah dari segi fitur dan dari hasil produktivitasnya. Mengenai harga, saya riset di online, memang harganya turun, tapi nggak terlalu turun drastis. Untuk varian iPhone 12 Pro Max yang 128GB itu harganya di antara 12 juta sampai 12.500.000. Untuk yang varian 256GB itu ada di harga 12.500.000 sampai 13.500.000. Tentunya itu tergantung dari kondisi, tipe penjual, dan daerah masing-masing. Harga yang tadi saya sebutkan itu adalah harga ex iBox resmi. Saya sendiri baru menggunakan iPhone 12 Pro Max ini 1 tahun lebih belakangan, dan harga yang saya dapatkan dulu adalah Rp13.750.000. Itu harga bekas. Dan di video kali ini saya akan berbagi pengalaman selama saya menggunakan iPhone 12 Pro Max ini 1 tahun lebih ya. Karena unitnya dulu yang saya beli ini adalah unit bekas, maka menarik juga untuk saya bahas. Mungkin kalian penasaran bagaimana kondisinya saat ini setelah saya buat untuk kerja paksa, untuk editing video, saya buat konten, untuk saya tancepin berbagai konverter, dan ya, kalau melihat dari kondisi fisiknya ini masih bagus ya. Nanti kita lihat di video selanjutnya. Buat kalian yang masih bingung ingin membeli iPhone 12 Pro Max, mungkin video ini bisa membantu. Tanpa perlu lama-lama lagi, kita simak video iPhone 12 Pro Max di tahun 2024. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang pertama kali akan saya bahas adalah performa iPhone 12 Pro Max yang sudah berusia jalan 4 tahun. Ini pengalaman pribadi dari unit iPhone bekas yang saya beli di akhir tahun 2022, yaitu bulan Desember. Bisa dibilang pekerjaan dan produktivitas saya lebih meningkat hanya karena sebuah iPhone. Karena saya juga sebagai konten kreator yang sering ambil video short maupun long video, editing gambar, browsing, research, iPhone 12 Pro Max ini sangat membantu saya. Karena dengan kegiatan semua itu, iPhone ini nggak pernah bermasalah atau nge-lag. Selama lebih dari 1 tahun, performanya masih luar biasa, meskipun chipsetnya masih A14 Bionic. Dan sekarang iPhone 15 sudah menggunakan A17 Pro. Tapi iPhone 12 Pro Max masih bisa digunakan untuk aplikasi berat-berat, dan editing video 4K pun masih nyaman. Cuman memang agak panas saja kalau digunakan untuk editing video lama-lama. Untuk bermain game sekitar 40 menitan atau 1 jam baru terasa hangat aja. Itu pun juga tergantung dari penangkapan sinyal. Makin susah sinyal ditangkap, maka hardware akan berusaha keras untuk menstabilkan jaringan, maka dari itu akan lebih cepat panas. Kecepatan multitaskingnya juga sangat membantu pekerjaan saya. Aplikasinya nggak perlu repot tutup satu persatu untuk kinerja yang maksimal, cukup keluar seperti biasa. Baterainya sekarang menurun ya, yang dulunya baterai health-nya 86% ketika saya beli, sekarang di angka 78%. Dan sudah waktunya servis. Tapi meskipun baterai turun 8% untuk waktu 1 tahun lebih, nggak kerasa boros-boros amat baterainya. Meskipun status baterai sudah waktunya servis, tapi saya gunakan daily, nggak terlalu yang harus bawa powerbank atau bingung nancepin cas, belum mengganggu sama sekali. So, buat kalian yang mau membeli iPhone 12 Pro Max bekas, harusnya baterai health yang kalian dapatkan normalnya di angka 75-80%. Kalau di atas itu berarti bisa ada potensi sudah di replace. Dan mungkin saja itu bisa menguntungkan kalian, asalkan baterainya ori, karena kalian nggak perlu mengganti baterai di tahun ke depan.
Kualitas foto dan video di tahun 2024 bisa saya pastikan masih oke dan sangat bisa diandalkan. Ada yang bilang bahwa kamera iPhone 12 lebih bagus daripada iPhone seri atasnya. Tapi lagi-lagi saya nggak punya unit iPhone seri di atasnya, jadi nggak bisa membandingkan secara langsung. Yang jelas untuk foto dan video sangat bagus sekali. Untuk upload ke sosial media juga masih sangat oke. Hanya saja penyakit iPhone dari dulu adalah adanya lens flare atau bintik cahaya ketika kita gunakan pada malam hari dan ada cahaya seperti lampu, dia bakal muncul efek bintik cahaya. Ini yang membuat saya nggak bisa terlalu ambil video di malam hari. Tapi tentunya untuk siang hari hasilnya memang sangat memukau. Dan ini dia hasil foto dan video iPhone 12 Pro Max. Jadi kesimpulan, iPhone 12 Pro Max masih sangat layak untuk dibeli di tahun 2024. Ini menurut penilaian pribadi saya. Dan meskipun unit yang saya beli adalah bekas, sampai detik ini unit ini masih bagus. Nggak ada masalah sama sekali dari segi software maupun hardware. Kualitas sound dan layar kita nggak perlu bahas lagi, karena suara yang dihasilkan iPhone memang sangat bagus dan layarnya juga sangat tajam. Nggak ada masalah untuk keduanya. Kalian bisa lihat video-video saya sebelumnya tentang iPhone 12 Pro Max. Buat kalian yang sudah beli iPhone 12 Pro Max, semoga bisa awet untuk 2 hingga 4 tahun ke depan. Dan buat kalian yang belum kebeli, semoga disegerakan. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya.